Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya mengikuti pelajaran kita? Masih. Ya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Febri Andini. Silakan Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk absen, Ibu akan absen ya. Siapa yang hadir hari ini? Reska, Anggi, ya Febri. Bu. Bagi teman-teman Ananda yang belum bisa masuk dalam grup ini, boleh absen lewat grup WA kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu tentang teks eksposisi. Siapa yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks observasi? Ya, Bu. Silakan Anggi. Teks observasi adalah suatu teks yang dilakukan setelah melakukan pengamatan atau penelitian yang kemudian dijadikan sebagai laporan. Bagus. Masih ingat ya Anggi, teks observasi itu adalah teks yang berupa penelitian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Sebelum kita membahas tentang teks eksposisi, di sini Ibu akan menjelaskan adapun indikator kita pada hari ini yaitu menemukan tentang isi teks eksposisi, tentang pernyataan tesis, argumentasi KD kita pada hari ini. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui proses pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik mampu menemukan isi pernyataan tesis, argumen, pernyataan ulang pendapat dalam teks eksposisi yang didengar maupun yang dibaca secara baik. Sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana cara pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu pembelajaran dengan cara Ananda akan mencari tahu sendiri apa itu struktur teks eksposisi. Cermati video tersebut, amati video itu, kemudian Ananda cari tahu apa isi videonya. Paham Ananda? Halo? Halo, Bu. Paham? Ya. Kemudian Ibu akan membagikan media pembelajaran kita, yaitu Ibu akan membagikan sebuah PowerPoint menganalisis tentang struktur yang ada dalam video beserta alasannya. Misal dalam video itu ada tesis, apa alasannya? Sekarang Anda boleh keluar dari Zoom dulu. Silakan Ananda lihat videonya lewat grup. Apakah Ananda sudah mencermati video tadi? Halo? Ya, Bu. Ya. Coba Anggi jelaskan, apa isi video yang Ibu tayangkan tadi? Ya, berisi sejumlah informasi tentang virus COVID-19. Oke. Febri? Halo Febri. Informasi COVID-19. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Sebelum cuci tangan nggak boleh menyentuh mulut, mata. Oke.
Jadi informasinya adalah tentang sebuah virus yang sedang melanda negara kita sekarang ini ya, yaitu virus corona. Jadi di sana ada sejumlah informasi bagaimana cara kita untuk menghindari virus corona. Anda analisis lagi, cari tahu apa itu teks eksposisi. Apa sih struktur teks eksposisi itu? Dan bagaimana caranya kita menemukan struktur teks eksposisi? Masih semangat anak-anak? Harus tetap Masih. semangat. Nah, walaupun kondisi seperti ini ya, kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Nah, di sini setelah ini Ibu akan bagikan sebuah materi. Jadi Ananda cari sendiri, cari tahu apa itu teks eksposisi. Dari video tadi, apa saja strukturnya? Nanti kita akan diskusikan tentang teks eksposisi. Nah, di sini Ananda bisa baca apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Nah, ini dia materi kita hari ini, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Setelah membaca materi tadi, silakan Ananda cermati atau kaitkan dengan video tadi. Nah, silakan secara mandiri ya, Ananda kaitkan antara video tadi dengan materi yang sudah Ananda baca. Jadi setelah Anggi amati video tadi dan materi yang Ibu bagikan di WA tadi, sekarang apa yang Anggi dapat dari video itu? Di video itu terdapat 3 buah struktur yang ada di dalam teks eksposisi. Oke. Nah, coba Anggi sampaikan apa aja strukturnya. Halo Anggi? Ya, Bu. Ya, apa aja Yang struktur? pertama saya temukan Ya. strukturnya yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua argumentasi dan yang terakhir penegasan ulang pendapat atau reiteration. Baik, tesis itu yang mana Anggi? Coba Anggi jelaskan. Yang pertama saya temukan di sana adalah pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis, di mana di bagian awal-awal paragraf itu di sana menjelaskan yang dimaksud dengan apa itu virus corona sekaligus sebagai pembuka yang termasuk dalam ciri-ciri pernyataan pendapat atau tesis. Oke, bagus. Yang kedua? Argumentasi. Yang di bagian virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet itu, Bu. Karena di sana menjelaskan pendapatnya seperti apa cara COVID-19 itu bisa tertular dan juga di sana juga terangkum fakta yang memperkuat dan juga termasuk salah satu ciri dari argumentasi. Oke, bagus. Selanjutnya yang terakhir apa? Yang terakhir penegasan ulang pendapat. Yaitu pada bagian? Pada bagian sampai saat ini karena di awal kalimat sudah ditandai dengan kata sampai saat ini yang merupakan sebagai sebuah penegasan ulang untuk menjelaskan untuk lebih menekankan tentang apa yang sebelumnya ia jelaskan tadi di kalimat terakhirnya itu, yaitu dengan kata sampai saat ini. Dan di sana sekaligus sebagai lebih lengkap di bagian penutupnya itu juga dijelaskan tata cara mencegah tertularnya virus COVID ini kepada kita semua. Baik, bagus. Itu adalah struktur teks eksposisi yang Anggi temukan dalam video tadi. Jadi tesis itu bagian awal atau pembuka. Argumen itu bagian
kedua atau memuat alasan Oh iya, memuat alasan atau pendapat. Yang ketiga, yang yang terakhir. terangkum fakta juga di dalamnya. Oh iya, rumah itu terdapat fakta. Yang ketiga, Penegasan ulang pendapat. penegasan ulang pendapat atau bisa juga berupa kesimpulan. Oke, itu adalah kaitan video tadi dengan materi kita hari ini, yaitu strukturnya. Sampai di sini ada yang ingin Anggi tanyakan? Enggak, Bu. Tidak, udah paham ya? Apa itu teks eksposisi, apa strukturnya, paham ya Anggi? Jadi Ya, sekarang Bu. kita bisa menyimpulkan. Coba Anggi simpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih mengenal seperti apa itu struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi atau memuat alasan sekaligus fakta. Yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat atau reiteration, bisa juga disebut sebagai penegasan ulang pendapat seorang penulis. Oke, itu adalah informasi yang kita dapat atau kesimpulan kita pada materi pada hari ini. Jadi intinya teks eksposisi itu berupa teks yang bisa memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Oke. Setelah ini Ibu akan membagikan sebuah tugas atau LKPD lewat grup WhatsApp kita ya. Nanti silakan Ananda cari jawabannya. Kemudian hasil dari tugas Ananda bisa Ananda kirim pribadi Ibu. Ya? Paham? Ya, paham. Baik.